إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah sendiri, pimpinan Asia cabang Asia sendiri, dan seluruh pimpinan maupun yang hadir pada kesempatan hari ini, tidak lupa hadirin jemaah kajian pagi. Rahimahullah. Pertama-tama adalah tidak lupa atas segala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, kemudian dapat menjalankan aktivitas dengan baik, aman, nyaman. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan di saat yang sama sebagian saudara-saudara kita terutama di Palestina tidak mendapatkan hal yang kita rasakan pada seperti pagi hari ini. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dan juga kemudian meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga dan seluruh hidupnya yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian yang diberikan kepada kami, kita akan membahas kitab syarah atau mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang beberapa saat yang lalu sudah kita sampaikan beberapa hal. Ada satu bab yang saya lompati, yaitu bab tentang adab. Ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang al-muhlikah. Beberapa hal yang seringkali kemudian menghambat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab itu disampaikan yang pertama itu tentang keajaiban hati, ajaibul. Jadi keajaiban hati. Hati ini merupakan salah satu organ yang Allah titipkan pada manusia yang kemudian juga membedakan manusia dengan yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwasanya alam untuk berpikir itu tidak hanya otak, tetapi juga kalbu, tetapi juga hati. Maka Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan istafwi Allah, mintalah fatwa terhadap hati. Padahal masalah fatwa itu kan masalah pemikiran, tetapi kemudian juga ada masalah hati. Karena ada hal-hal yang kadang-kadang dibolehkan, tetapi hati itu kemudian tidak serta. Sehingga para sufi itu sampai-sampai kemudian menghindari hal-hal yang dibolehkan, khawatir terjerumus pada hal-hal yang tidak dibolehkan. Ini sampai seperti itu. Nah, ini masih masih pendahuluan tentang masalah ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi ini adalah materi yang biasa kemudian disampaikan atau sedang disampaikan
masalah hati. Dan masalah hati tidak bisa dipisahkan dari masalah keimanan. Karena masalah keimanan dan hati adalah satu hal yang yang satu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena dari hati inilah hati yang menggerakkan seluruh anggota badan. Sebagaimana iman itu tidak hanya ucapan dan kemudian pembenaran yang itu yang ada di dalam hati manusia, tetapi juga perbuatan. Sebagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah. Jadi kita melaksanakan ibadah, memang ibadah yang kita lakukan itu kita jalankan secara fisik kita. Kan sholat itu dengan fisik kita, kemudian puasa dengan fisik kita, kemudian zakat fisik kita berperan, meskipun yang menjadi titik utama dalam zakat infak sedekah itu adalah harta, tetapi ada masalah fisik atau amal perbuatan sebagai pembuktian. Dan kemudian juga kita mengaji pada hari ini juga fisik kita yang hadir. Tetapi semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari masalah harta. Sama hadir fisiknya, sama melaksanakan ibadahnya, tetapi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh jadi berbeda. Bedanya dari sisi mana? Dari sisi hati seseorang. Hati ketika dia berniat, ketika kemudian dia terlibat di dalam pelaksanaan ibadah misalnya. Maka di dalam masalah ibadah, semua ulama itu kalau kita baca bukunya mungkin dijelaskan Ustaz Rokan di sini yang membahas satu sunnah. Semua ibadah tidak bisa dilepaskan dari masalah niat. Jadi semuanya dinilai dari niat seseorang. Maka semuanya secara lahiriah sama, tetapi kemudian yang membedakan adalah niat seseorang. Itulah nanti yang akan memberikan nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bahwasanya anggota badan manusia yang paling mulia adalah hati. Karena dengan hati ini manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anggota badan itu ikut. Kemudian yang menjadikan seseorang itu merasakan apa yang dilakukan, yang dikerjakan, itu adalah sama seperti misalnya kita ini bersedekah. Memang yang terlihat adalah harta yang kita keluarkan, tetapi kemudian puasa, kemudian nilai, kemudian derajat seseorang ketika melakukan sedekah itu dinilai dari hatinya. Sama seperti nanti korban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan bahwasanya korban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, karena dagingnya kita yang makan. La yanallahu luhumuha wa la dimaa'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Darahnya, dagingnya, tulangnya tidak sampai kepada Allah. Maka gemuk atau kurus binatang kurban itu tidak menjadi nilai yang paling utama, karena yang sampai kepada Allah bukan itu. Tapi memang kalau dilihat dari pemanfaatannya, memang yang gemuk, yang banyak dagingnya dan seterusnya. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Walakin yanaluhu at-taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah itu takwa. Dan Nabi pernah ditanya, takwa itu gimana? Kemudian Rasulullah menjawab, at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi salat. Takwa itu ada di dalam hati, di dalam jiwa manusia, sesuatu yang tersimpan, tetapi kemudian terbukti di dalam perbuatan. Itu sampai seperti itu. Oleh karena itu, amalan ini menjadi begitu hati itu menjadi utama. Itu dalam hal kebaikan. Dalam hal keburukan juga sama.
kita sama-sama ngajinya misalnya hari ini, tapi kita ya semoga kita selalu berusaha untuk membersihkan diri kita. Kita sama-sama ngaji, kita sama-sama ibadah, sama-sama melakukan sebuah kebaikan di satu tempat yang sama. Tapi hati seseorang ketika melakukan sesuatu yang tidak baik itu tidak terlihat. Boleh jadi hadirnya sama, tapi kemudian kita ini meskipun diam-diam dalam hati kita merasa orang lain, batin orang lain. Biasanya nanti orang lain. Biasanya pakai sarung, pakai celana. Itu yang penting ada di dalam diri manusia. Apakah kita tahu? Kita tidak tahu. Tapi itu menjadi penilaian. Itu makanya luar biasanya hati itu sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia tidak terlihat. Nah, kalau terlihat, masya Allah luar biasa. Maka mungkin pernah saya ceritakan meskipun ini sebagian mengatakan Ismailiyah. Dan kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, dulu itu kan ada buku Abdurrahman Ar-Raisi. Itu kan banyak cerita-cerita teladan. Meskipun memang banyak Ismailiyah. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu kan minta izin kepada Nabi untuk melihat pasar malam. Nabi menjawab, nggak boleh. Tapi kemudian kita terus, saya ingin menyampaikan, saya lihat di pasar malam itu sirkus. Ada puluhan seorang perempuan yang pendek, tapi kemudian bajunya panjang sekali. Saya kemudian dalam hati saya, ini tidak salah. Orangnya pendek, kemudian bajunya sangat panjang sekali. Belum lama kemudian tiba-tiba keluar orang yang sangat tinggi, tapi bajunya minim. Seandainya baju tadi dipakai orang ini dan baju ini dipakai orang yang berusaha. Kemudian kita kan beberapa hal itu. Maka kemudian kata Nabi, apa jadinya sesuatu yang kau batin dalam dirimu kemudian keluar dari ucapan atau kemudian diperlihatkan. Nah, kita kan ya alhamdulillah kita itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk batin. Karena batin itu juga bagian dari kelebihan seorang orang yang beriman. Orang yang beriman itu kan Rasulullah menyampaikan hati-hati dengan firasat al-mu'min. Jadi firasat orang yang beriman. Orang yang beriman dia bisa melihat sampai ke dalam hati manusia. Tapi kemudian biasanya orang yang seperti ini tidak mudah kemudian mengucapkan itu kepada siapapun. Tapi kalau kita ini mudah menilai orang lain, berarti kita tidak tahu orang itu. Dan dalam ilmu kejiwaan yang dilihat adalah lahiriah semua. Maka kemudian tidak bisa dinilai kecuali dengan wawancara, tanggapan dari hati ke hati, baru keluar semua, baru kemudian bisa ini salah satu organ atau anggota tubuh manusia yang begitu luar biasa. Dengan hati manusia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dengan hati manusia bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kalau berkomunikasi dengan Allah, maka kemudian kita sholat bisa kan bentuk komunikasi kita dengan Allah. Dan khusyuk itu bukan yang sholat tidak mengenal kanan kiri. Khusyuk itu konsentrasi, berbeda dengan kemudian hilang ingatan atau tidak tahu kanan kiri. Karena orang dengan khusyuk itu sampai seperti itu tidak. Khusyuk itu dia konsentrasi beribadah kepada Allah tanpa kemudian melupakan kanan kiri. Jadi kalau kita lihat dalam permasalahan sholat
Nabi kemudian kenapa Nabi melarang atau tidak menganjurkan kalau mau sholat itu harus berwangi, tidak makan sesuatu yang mengeluarkan bau. Nah, karena mengganggu konsentrasi orang lain. Nah itu nanti yang berbicara siapa itu? Allah. Kita pas hidup kita nggak pas pilot. Kalau pas pilot itu ya alhamdulillah kita tidak mencium apa-apa. Nah, kalau pas normal, sebelah kanan kita mau apa, sebelah kiri kita mau apa, kemudian sebelahnya nanti pas belekan anginnya ke kita, itu kan apa enggak? Yang berbicara siapa? Kita jalan di kita ketemu dengan banyak orang. Seringkali kemudian hati kita itu juga kemudian berbicara. Ini kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, karena sensitifnya salah satu anggota tubuh dalam diri manusia itu yang bisa menjadikan dia lebih tinggi daripada malaikat maupun sebaliknya, maka yang menggoda banyak. Pintu masuk iblis atau setan ke dalam jiwa atau ke dalam hati manusia itu nanti banyak sekali. Yang pertama perlu kita pahami, fitrah dari hati kita itu menerima hidayah dan kemudian menerima nafsu syahwat. Hati kita ini kemudian bisa menangis ketika merespon peristiwa yang menyedihkan, kemudian dia bisa tertawa puas ketika melihat sesuatu yang menggembirakan. Itu yang mereka merespon, ya hati bisa menerima hidayah, melakukan kebaikan sehingga kebaikan itu kita kerjakan terus, ataukah kemudian sebaliknya menerima atau kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafur. Kami tunjukkan kepada manusia dia bisa bersyukur maupun dia bisa kufur. Wa hadainahum najdain. Kami berikan petunjuk kepada mereka dua jalan. Jalan keselamatan, kemudian jalan keburukan. Itu Allah tunjukkan. Maka tadi saya sampaikan, yang merespon tidak hanya akal pikiran kita, tapi kita juga merespon. Menurut akal pikiran kita, misalnya daging kambing halal. Daging kambing halal. Kemudian juga kita dapat informasi penyakit tertentu tidak boleh makan itu. Kan tahu. Tapi berhubung kemudian yang biasa ngasih tahu itu nggak ada. Pas acara resepsi atau di kantor ada acara itu, pas ada daging kambing, kira-kira dimakan kan? Jadi nggak ada yang lihat. Akhirnya dimakan. Yang berbisik tidak ada kalau kita mengatakan itu halal, tetapi kemudian berbahaya. Tapi hati kita juga kemudian merespon. Orang anak saya awas dulu, saya itu ngawasi. Enak lumayan. Tapi kemudian efeknya sama itu nanti kan seperti itu. Nah ini fitrah manusia seperti itu. Kita baca Quran berarti fitrah kita menerima hidayah jalan. Tetapi kemudian ketika membaca Al-Quran juga bisa keluar itu nafsu atau syahwat kita di dalam membaca Al-Quran. Kita sedang membaca Al-Quran, niatnya pertama baik. Nah, tapi kemudian, ini harus satu juz ini. Nanti kalau nggak satu juz, laporannya misalnya yang ikut kelompok simakan satu hari satu juz, mana itu kalau nggak lapor, nanti saya gimana? Wah itu
baca Quran, nggak selesai juga. Tapi kalau lapar nggak sampai 1 juz lalu. Alhamdulillah juz 29 sudah. Padahal kurang 2 halaman mutar besok. Kan itu adalah Rasulullah kan juga menyampaikan dalam sabdanya ada orang yang nanti datang di hari kiamat, dia membawa pahala tadi. Dia sebagai qurra, sebagai orang yang membaca Al-Quran, bacanya bagus. Dia suka membaca Al-Quran, tetapi kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu membaca Al-Quran bukan karena Allah. Kamu membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian ada orang yang berjihad, lainnya ingin berjihad. Tapi kemudian ada beberapa orang yang ditolak oleh Allah. Kamu berjihad bukan karena Allah, tetapi ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Nah, ini bisa nanti menjadi penilaian buat kita. Kita melakukan seperti ini, niatnya pada dasarnya lillah atau tidak. Hal seperti ini yang kemudian bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian merespon, kemudian membersihkan diri kita, kemudian tidak terlalu memperdulikan orang lain dan seterusnya, itu menjadi sangat penting. Apalagi di era media sosial sekarang, Bapak Ibu sekalian. Di era media sosial sekarang itu orang bisa sakit mental, sakit hati gara-gara media sosial. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya media sosial, apakah kemudian Facebook, apakah kemudian Instagram, Twitter, apakah apapun, atau kemudian biasa update status di WA, update status itu kan setiap menit, berapa menit sekali kita lihat berapa yang sudah dilihat, berapa yang sudah komentar. Begitu ada lihat, alhamdulillah sudah dilihat oleh sekian pengikut saya, followernya. Kemudian kok nggak ada yang komentar, apakah statusnya yang salah ya? Kita buat status sendiri, orang kemudian komentar nggak komentar ya terserah orang lain, tapi kita pikirin orang lain. Nah, itu nanti kalau kemudian begitu ada responnya bukan yang seperti kita harapkan. Misalnya kita update status nih di WA, misalnya alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat, bisa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian ada yang berkata, alhamdulillah, semoga ibu atau bapak tak bisa konsisten melakukan kami. 5 menit lagi buka lagi, alhamdulillah. Kemudian ada yang berkata, Allah pencitraan, wah langsung down itu. Saya sholat perasaan benar dibilang pencitraan, wah itu dipikir terus. Padahal kita tidak tahu siapa yang membuat. Ini kan karena di dalam diri kita ini selalu bertempur antara niat yang baik dan kemudian niat yang buruk. Maka di dalam bukunya Ibnu Jauzi itu membuat atau menulis buku namanya Talbisul Iblis. Jadi godaan iblis yang sangat halus kepada manusia. Godaan iblis ini kepada manusia bukan hanya mengajak manusia untuk melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Kalau ada iblis atau setan yang punya tugas itu, dan itu dia setannya masih belum pro. Karena ajaknya pendidikan baik. Tapi setan yang profesional, dia itu bukan mengajak kepada yang tidak baik, tapi mengajak untuk berbuat baik. Seorang didorong untuk berbuat baik, tapi ketika dia melakukan sesuatu baru kemudian niatnya dibelokkan, niatnya kemudian disalahkan. Maka kenapa riya itu sirkulasi? Riya itu termasuk syirik kecil, karena tidak terlihat. Kita melakukan perbuatan baik yang sama, tetapi kemudian niatnya berbeda. Ini
maka kemudian selalu dalam banyak riwayat selalu kemudian diingatkan hati-hati dengan niat kita. Apakah kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu juga berangkat dari niat yang baik atau kemudian sebaliknya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang selalu membuat was-was yang menggoda hati manusia itu minal jinnati wal ins. Kalau manusia kita diprovokasi, kemudian diajak untuk melakukan itu terlihat. Tapi yang berasal dari bangsa jin tidak terlihat. Tetapi menggoda kita masya Allah luar biasa. Ayo ini, biar kamu dapat itu yang kemudian menjadi salah. Ini contoh saya dulu. Nah ini contoh begini Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang misalnya mendalami olah kanuragan, apakah kemudian silat lah atau apa gitu. Nah, kemudian ada amalannya. Kalau amalan ini dibaca, maka nanti ilmumu itu akan dibaca saat apa? Dibaca setelah sholat wajib. Itu kan bagus kan? Jadi mendorong seseorang untuk melaksanakan sholat wajib, apalagi ini sholat berjamaah. Tapi niatnya sudah beda. Niatnya bukan karena Allah. Dia melakukan itu agar kemudian apa yang dia inginkan dalam konteks itu apapun kemudian dari ibadahnya bukan karena Allah. Maka di dalam ibadah pun harus hati-hati dengan permasalahan. Karena setan membelanya Rasulullah biasa. Kemudian di dalam buku itu dikatakan hati ibarat benteng dan setan ibarat musuh yang berusaha menguasai benteng. Benteng tidak akan terlindungi kecuali terjaga pintu-pintunya. Karena itu perlu mengetahui pintu-pintu benteng itu. Pintu masuk benteng itu ibarat sifat-sifat manusia. Memang kita mungkin belum mendapatkan kita hanya pernah mendapatkan gambaran benteng itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seperti di Jogja itu ada jogteng pulau, jogteng itu ada di pojok benteng. Tapi kan kemudian antara benteng satu dengan benteng selanjutnya tidak terhubung, kecuali yang di dalam. Diibaratkan seperti itu. Hati itu seperti benteng yang ada di dalam diri manusia. Setan berada di sekeliling hidup, yang membisikkan apapun terhadap apa yang kita lakukan. Maka kemudian kita perlu mengetahui pintu-pintu setan. Maka kemudian dalam buku ini baik Ibnu Qayyim maupun Al-Maqdisi itu menjelaskan tentang yang pintu-pintu setan yang ada di dalam diri manusia. Nah, itu di antaranya ini ada dengki, ada tamak. Kita hidup dengan diri kita sendiri, tapi kemudian melihat orang lain, kemudian bisa dengki, bisa iri, bisa dengki. Kemudian ada ketamaan, menginginkan sesuatu lebih daripada yang kita kemampuan kita, sampai kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Ataukah kemudian amarah itu juga menjadi salah satu pintu setan. Padahal kalau di sekolah kita mungkin anak-anak kita kan
selalu membaca hadis ini, mengatakan hafal semua. Pas ngaji anaknya menghafal hadis itu, mengatakan jangan marah bagimu seperti itu. Anaknya nggak pernah hafal, orang tuanya ngajari marah. Masa ada hafal kan pendek. Ngajari tentang jangan marah atau dapat surga, tapi ngajarinya marah. Dan ini namanya ya ini tadi contoh aja. Akhirnya kemudian marahnya akan melahirkan banyak perbuatan jahat yang lainnya. Maka kenapa Nabi kalau engkau marah kemudian duduk, kemudian pindah tempat, kemudian berwudu, kemudian ini artinya ada banyak hal yang harus dihindari, yang harus dilakukan untuk menghindari perbuatan itu. Ini yang menarik dalam buku ini kemudian disebutkan salah satu pintu setan itu over dalam berhias. Itu maksudnya itu syiddatul tajmil. Jadi over dalam menghias sesuatu sehingga melalaikan atau melupakan tugas dan kewajiban. Orang yang punya misalnya punya mobil, fungsinya sudah benar untuk alat transportasi dan lain sebagainya. Tapi nggak puas mobil biasa-biasa. Akhirnya ditambah lampunya diganti, kemudian misalnya distikeri setiap hari. Apa itu boleh? Tetapi kemudian ketika over dalam memperlakukan sesuatu sehingga melupakan kewajiban yang lain, maka ini menjadi pintu masuk setan. Di over dalam kata ini yang sering kita pahami dalam masalah makanan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Maka kemudian wala tusrifu ini tidak hanya kita pahami dalam masalah makan dan minum. Jangan berlebihan dalam banyak hal. Jangan berlebihan di dalam kita punya peliharaan. Boleh pelihara sesuatu, tetapi kemudian jangan berlebihan sehingga melalaikan kewajiban. Kalau di dalam surat Al-Imran kan Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Dihiasi manusia itu senang pada syahwat. Syahwat itu kesenangan terhadap sesuatu. Di situ nanti ada bisa, ada perempuan, ada harta benda, kemudian ada perniagaan atau pekerjaan, juga ada binatang. Sampai hal-hal yang kecil itu bisa menjadi pintu masuk. Lagi melakukan sesuatu atau hobinya, kemudian tiba-tiba masuk waktu sholat, atau kemudian hobinya ini melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya. Ini maka kemudian over dalam menghiasi sesuatu. Boleh karena itu bagian dari keindahan. Tetapi jangan sampai melalaikan sebuah kewajiban. Kenyang, makan kenyang boleh. Tetapi kalau kemudian ternyata kenyang ini juga bisa menjadi pintu masuk setan. Tapi kenyang boleh. Atau kemudian kalau dalam sebuah riwayat makan selesai sebelum kenyang. Belum kenyang, ada yang sebenarnya boleh, tapi kan kemudian pada batasan mana yang kemudian bisa mengganggu seseorang. Ketika makan, kemudian kenyang, setelah itu mengganggu aktivitas, mengganggu pekerjaan, mengganggu ibadah, atau kemudian malah merusak badan. Ini kan kemudian menjadi perhatian dalam agama. Kemudian selanjutnya terburu-buru, istijab. Jadi terburu-buru dalam hal apapun. Artinya kita tidak bisa memanage waktu yang kita
kita miliki. Sampai sholat pun nggak boleh dirapati Allah, tidak boleh terburu-buru, tapi ya kemudian jangan terlalu santai. Misalnya sudah ada kemudian Allah, kita masih di rumah. Ini jalan buru-buru, akhirnya lari atau jalan cepat. Sampai kemudian sampai di masjid kita sholat berjamaah, tapi masih menggigit Allah Akbar. Tapi nama saya tidak seperti itu. Tapi bagaimana ya normal sehingga ketika sampai di masjid, ketika kita sudah berada di shaf untuk melaksanakan sholat takbir itu sudah dalam keadaan tenang. Ini kan kadang-kadang kita tidak terpikir hal seperti itu, tapi itu ternyata mengganggu, bisa menjadi pintu masuk setan. Begitu kita takbir kemudian mengganggu, pas kemudian imamnya lama atau imamnya cepat, lama masalah, cepat juga masalah, makmum merasa imam. Kemudian cinta harta, kemudian selanjutnya fanatisme golongan. Ini hati-hati. Mohon maaf, ini fanatisme golongan ini, apalagi ini menjelang pilpres ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada potongan ceramah Gus Baha itu, kalau menurut saya bagus. Jadi kecintaan terhadap kelompok dikaitkan dengan masalah tauhid. Kan ada ungkapan ini di sekarang kan, karena sudah jelas nih ada 3 calon. Kalau nggak siap, Indonesia bisa. Siapa yang kemudian siap itu siapa? Mau pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, apakah kemudian bisa menjamin Indonesia baik atau buruk? Nggak ada otaknya nih kalau nggak pilih siap. Gitu. Orang yang kemudian simpati, yang memang sudah simpati, tapi kemudian ada kata-kata yang tidak bagus seperti itu, menjadi antipati. Itu fanatisme golongan muncul sekarang. Ini hati-hati dengan pilpres, dengan tahun 2024 dengan pilkada. Apakah kemudian kita menghancurkan nilai-nilai akhlak hanya permasalahan sampai-sampai Rasulullah SAW kan menyampaikan, apakah kemudian dalam dirimu ada nilai-nilai jahiliyah? Muncul nilai jahiliyah dalam kontestasi, dalam masalah pemimpin. Akhlak sebagai seorang muslim tidak muncul. Maka bagaimana bisa fokus pada misalnya siapa yang mendukung tanpa kemudian melalaikan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akhlak kita sebagai seorang muslim. Saya kemarin pernah diminta, saya sudah pasti cepat di telepon jam 11 malam diminta untuk mengisi pengajian. Saya bilang karena kantor itu masih nyawanya belum kumpul. Ya, hari apa malam Jumat atau malam Sabtu? Saya bilang malam Sabtu. Saya tidak lagi. Besok paginya di-share itu undangannya. Ternyata yang undang itu ini salah satu tim sukses pemenangan di salah satu capres. Saya bilang, wah, saya nggak cocok di situ. Enggak, ini undangan dari mana-mana. Nah, dia bisa saya datang. Pokoknya kalau jangan kecewa, saya bisa apa? Nah, ini salah satu hal yang saya sampaikan, masalah jangan hilangkan iman dan akhlak dalam masalah pemilu. Wong kita yang di bawah seperti ini, yang di atas saya tenang saja. Makan bareng, kemudian ketemu ya cipika-cipiki, itu yang di bawah kita yang kita pertaruhkan masalah iman. Yang kita pertaruhkan kemudian masalah akhlak. Kemudian alasan ini, lah mereka juga seperti itu. Kalau mereka seperti itu, apakah kemudian kita akan melakukan hal yang sama? Jadi ada satu hal yang kemudian saya sampaikan, yaitu pesannya Umar bin Khattab kepada pasukannya Amr bin As
pada perang Qadisiyah. Jadi perang Qadisiyah itu perang umat Islam melawan Persia pada waktu itu. Jumlah tentara Persia ini tidak ada ini luar biasa. Pada waktu itu Umar berpesan kepada Amr bin As sebagai panglima. Salah satu pesannya begini: jumlahmu tidak sama dengan jumlah mereka. Kemudian perbekalan orang, perbekalan yang lain tidak sama dengan perbekalan mereka. Artinya head to head itu tidak ada ini kalah. Tapi kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka, yaitu kelebihan dalam hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hubungan kalian dengan Allah kalian putuskan, maka kalian tidak punya kelebihan terhadap mereka dan pasti akan kalah. Maka misalnya Bapak Ibu sekalian ini mungkin ada yang sukses itu kalau di media sosialnya itu sangat gencar untuk ini, jangan diletak iman dan akhlak dalam pemilu. Kalau kemudian orang membuat hoax, maka kita akan membuat hoax. Ketika mereka memanipulasi data, apakah kemudian kita juga ikut memanipulasi data? Apakah kemudian bijak kemudian membarenai saudara kita sama muslim semua? Pasaran 1, 2, dan 3 muslim semua. Kita selalu bangga-bangga masalah ukhuwah Islamiyah, begitu masalah bebas nggak ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Hizbiyah. Kelompoknya, tapi begitu kemudian nggak jadi 1 putaran, 2 putaran, terus gimana? Yang kemarin kita caci maki, kemudian kita bela, menjilat ludah yang sudah kita produksi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu di pengajian Muhammadiyah di Jakarta, Pak Ilmu ini pernah menyampaikan, apa sih bedanya orang yang ngaji sama orang yang tidak ngaji? Ya, bedanya orang yang ngaji tahu batas mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu dibawa dalam sampai dalam masalah yang sekarang lagi ramai. Itu jadi hati-hati godaan setan dalam masalah fanatisme golongan ini. Kemudian yang selanjutnya tentang buruk sangka kemudian menyebarkan aib. Buruk sangka menyebarkan aib ini juga bagian dari pintu masuk setan mengganggu manusia, kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan kemudian bisa memberikan efek atau dampak yang lebih luas. Yang jelas dalam masalah ini contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan tentang masalah informasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabatin fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mendapatkan berita fasik, maka hati-hati. Kan jelas panduan Al-Quran itu begitu jelas. Jika datang berita informasi dari orang fasik, bukan dari orang yang beda keyakinan, dari orang fasik. Orang fasik itu tidak peduli baik buruk, kemudian ini legal atau ilegal, kemudian ini ada sumbernya atau tidak ada sumbernya. Jika ada berita dari orang fasik, kita belum pasti kejelasannya, fatabayyanu, maka perjelas. Hati-hati dengan ini. Atusibu qauman bijahalatin, karena informasi yang engkau dapatkan dan engkau sebarkan itu akan menyebabkan kerugian atau kerusakan orang lain. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan engkau akan menyesal ketika kemudian itu salah, akhirnya sudah tersebar kemana-mana. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan begini, man satara musliman satarallah fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudara sesama muslim, akan ditutup aibmu di dunia dan di akhirat. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian yang harusnya ada di dalam diri
sesuatu. Dan itu sekali lagi bisa menjadi pintu masuknya setan yang ada di dalam yang namanya diri kita, sehingga kita melakukan perbuatan yang nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kemudian dijelaskan, setan bagikan anjing yang lapar dan yang mendekat. Apabila engkau mempunyai upah, maka nyatakan seperti mungkin untuk mendapatkan upah tersebut. Bila tidak punya upah, dia akan meninggal. Jadi sekeliling kita itu banyak anjing yang siap menerkam kita. Kalau kita punya umpat, maka setan itu akan masuk dan akan menerkam kita. Umpatnya ya perbuatan buruk. Celah, ada celah sedikit dia akan masuk. Kita mengenai orang lain juga sama baik. Misalnya ada orang yang sebenarnya normal baik-baik saja, nanya Pak kerjanya di mana? Oh saya kerjanya di sana, kerja kok di sana gajinya sekian. Kalau saya kerja di sana saya nggak mau gaji sekian, saya mau gajinya lebih. Komentar itu hanya masuk ke telinga seseorang, mungkin dia berpikir iya, tempat saya kerja saya jauh, harusnya saya dapat yang lebih. Maka kemudian yang awalnya biasa-biasa, akhirnya kemudian dengan komentar orang lain, akhirnya kemudian dia merasa tidak puas. Kita komentari orang lain, kehidupan keluarganya, anaknya, seperti apa? Itu bisa mengganggu keharmonisan orang lain, atau kemudian pandangan seseorang terhadap anaknya, pandangan seseorang terhadap tetangganya, dan lain sebagainya. Maka berarti di dalam kita bertindak, karena sampai Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, maka yang billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau. Tapi ini konteksnya seperti itu, gitu. Bukan konteksnya melihat kemungkaran dan diam. Ini kemudian yang selanjutnya keteguhan hati dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita mengetahui bahwasanya setan itu begitu luar biasa untuk manusia, tetapi kedekatan kita kepada Allah itu bisa menjadikan hati kita, niat kita itu bukan sebuah doa yang saya rasa banyak yang sudah hafal. Di situ dikatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yang artinya, wahai yang menentukan hati manusia, tetapkan hatiku pada agama. Wahai yang mengarahkan hati manusia, arahkan hati pada ketaatan kepada. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Yang sering kita lupa, kita dalam ketaatan kita kepada Allah itu kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati itu ada 3 macam. Yang pertama, hati yang berhias takwa, berusaha untuk semakin baik. Ya, caranya dengan beribadah, membaca Al-Quran, menghiasi diri dengan akhlak yang baik, berinteraksi dengan yang baik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sebaliknya, hati tawakal, hati yang sudah meminta sulit untuk menerima kebenaran, meskipun tetap tidak ada manusia yang kemudian tidak bisa dibenarkan. Semua manusia tetap punya celah untuk menjadi baik, sebagaimana sebaliknya semua orang juga punya celah yang biasanya baik bisa menjadi buruk. Kemudian yang ketiga, ini yang diantara keduanya, ada orang yang dia melakukan kebaikan, kemudian perbuatan buruk juga masih dilakukan. Maka ini peperangan antara yang baik dan yang buruk ini masih terus berlangsung. Tinggal nanti siapa yang menang. Kalau kita merasa pada yang pertama, maka pertahankan dengan baik. Kalau merasa semoga kalau yang kedua ini tidak ada, tapi kalau ada, jangan kemudian putus asa karena celah kebaikan itu tetap masih ada. Tapi kemudian kalau
merasa yang ketiga antara perbuatan baik dan buruk yang ada di dalam diri kita ini masih sama, maka kita berusaha untuk menekan salah satunya, dan tentunya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah bagaimana karunia Allah yang diberikan kepada kita, yaitu hati ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam beribadah kita berusaha untuk membersihkan dengan yang baik sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aktivitas kita sehari-hari kita juga harus selalu mengoreksi diri dan kemudian memperbaiki diri. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia semua mendapatkan manfaat, tapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berada di pengadilan Allah, pahala ibadah kita dapatkan, dan pahala amal saleh pun juga kita dapatkan. Alhamdulillah kita merasa melakukan banyak hal, tapi kemudian ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan untuk bersama.